Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirawati Aliyah, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, mengundang seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo dan SKRSD dan Kedu untuk berpartisipasi dalam acara wisata dakwah Aisyah di Wonosobo pada hari Ahad tanggal 27 April 2025. dengan tema memperkuat dakwah perempuan berkemajuan menuju Indonesia berkeadilan. Acara ini bertujuan untuk menguatkan peran perempuan dalam dakwah yang mencerahkan, membangun peradaban. Bertempat di alun-alun Kabupaten Wonosobo, bersumbu pada filosofi keindahan alam kota Wonosobo, juga bertumpu pada keragaman masyarakat Wonosobo yang religius dan semangat bergotong royong. Semoga semakin menumbuhkan energi dakwah yang membumi. Ayo bergabung, jadilah bagian dari gerakan perempuan berkemajuan. Wisata dakwah Aisyah se-Ekskarsidenan Kedu di Wonosobo. Perempuan bangkit, dakwah menguat, Aisyah maju, Indonesia hebat. dari Wonosobo. Semangat mendunia, dakwah kuat, perempuan hebat. .8 FM Purnama Sidi Wonosobo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi, mencerahkan, inspiratif. Ya, selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Dan kali ini jumpa kembali bersama dia dalam spesial bincang-bincang dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Ya, spesialnya bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio ya, dengan wajah yang ceria dan cantik-cantik sekali nih. Karena ibu-ibu semua ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, di samping dia sudah ada narasumber kita bersama dengan Bu Hera, bersama Bu Rini, dan bersama Mbak Eliani. Oke, ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang terkait dengan Aisyah Kabupaten Wonosobo yang dengar-dengar nih dalam waktu dekat ini insya Allah akan menyelenggarakan wisata dakwah Aisyah. Baik, kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Ada siapa saja? Ya, langsung aja Bu Hera. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bu Hera? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat. Bu Rini sehat juga ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Dila sehat. Alhamdulillah sehat juga ini, Bu. Mbak Eliani nih sepertinya juga ceria sekali. Sehat dan semangat tentunya. Harus semangat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita jumpa kembali bincang-bincang bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Setelah kemarin kita juga sempat ngobrol ya bersama dengan Aisyah, dan ngomongin tentang Aisyah ini identik dengan perempuan-perempuan. Wow, ini tentunya memiliki program-program yang sangat luar biasa dan menjadi salah satu perempuan yang memiliki visi. Oh ya. Ya, siapa itu Aisyah? Nanti langsung aja kita tanya-tanya ke narasumber kita. Sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Hirawati Aliyah. Untuk periode ini diamanati sebagai ketua, yaitu periode tahun 2022 sampai 2027. Oke. Bu Hera sebagai ketua pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, ya. Ibu ya. Baik. Dan di sampingnya ada siapa ini, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diah Kusumarini, di pimpinan daerah Aisyah. Saya sebagai wakil ketua. Oke. Wakil ketua. Iya. Baik ya. Selanjutnya nih ada Mbak Eliani ya. Paling muda ya, Mbak? Paling muda kayaknya ya, karena masih dipanggilnya Mbak ya. Lain Bu ya. Ini kakak saya di NA sekarang sudah bareng sama ibu-ibu di Aisyah.
Berarti usianya udah lebih dari 40, Mbak. Oh gitu. Baik, Mbak Eliani, silakan bisa memperkenalkan diri Mbak Eli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Purnama CD yang senantiasa berbahagia. Perkenalkan saya Eliani Dwi Pahlevi. Di pimpinan daerah Aisyah ini saya diamanai oleh Mbak Hera dan jajaran ketua untuk menjadi ketua majelis kader, dan senang sekali sore hari ini bisa kembali mengudara di Radio Purnama CD yang senantiasa menginspirasi dan mencerahkan. Oke, baik ya. Oke, terima kasih Mbak Eliani ya. Dan spesialnya juga untuk siaran kali ini juga kita siarkan di 98.8 Radio Citra FM ya. Oke, untuk sahabat Purnama CD dan juga Sobat Citra, kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan perempuan yang luar biasa ya. Ini ibu-ibu tapi semangatnya juga masih muda tentunya ya. Baik, bersama dengan narasumber kita langsung aja dia akan tanya-tanya seputar Aisyah Kabupaten Wonosobo. Ya, Ibu mungkin bisa disampaikan ya ke pendengar Radio Purnama CD dan juga Sobat Citra dimanapun berada, sebenarnya Aisyah itu apa sih Ibu gitu ya. Tentunya masih ada yang penasaran meskipun beberapa dari kita sudah ada yang tahu itu Aisyah. Terima kasih Mbak Dia. Untuk Aisyah ini adalah perempuan Muhammadiyah. Jadi kita ini Aisyah ini adalah ortum dari Muhammadiyah, organisasi otonom. Jadi Muhammadiyah ini memiliki beberapa ortum, antara lain adalah Aisyah, kemudian Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, kemudian HW, IPM, udah NA. Saking banyaknya ini ya Bu ya. Ini mantan ketua NA, Mbak. Oke, Sama juga loh, Mbak. barisan para mantan yang sudah merawat di Aisyah gitu. Betul, barisan para mantan. Masih susah move on, Mbak. Waduh. Ini maunya muda terus nih Mbak. Iya, kelihatan Pengennya di NA terus ya. Oh, kalau nggak tak geret-geret, Mbak Aisyah gitu, Mbak. Nyaman soalnya ya Bu ya. Baik, luar biasa bersama dengan 3 narasumber kita ya. Tadi sudah diperkenalkan bahwa Aisyah adalah perempuan yang memang bergerak di salah satu organisasi ortum di Muhammadiyah. Betul sekali. Oke. Dan ngomong tentang Aisyah nih Ibu ya, memang banyak sekali program-program dari Aisyah ya. Kalau Aisyah ini berkiprah di apa saja sih Bu? Banyak Mbak Aisyah, karena kita itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah ini ada 7 majelis dan 3 lembaga. Ya. Oke. Jadi saya rasa seperti juga di PKK ya, kita ngayai dari bangun tidur sampai tidur. Jadi sehari itu diayai oleh Aisyah. Oke. Jadi majelis-majelisnya itu juga tadi sudah saya sampaikan ya, ada 7, kemudian lembaganya 3. Itu ada kesejahteraan sosial, Paudasmen yang kaitannya mengurusi tentang pendidikan, hukum dan HAM, ya, hukum dan HAM, kemudian ada MKS kesehatan, kesehatan juga, kemudian dari lingkungan hidup juga kita ngurus. Jadi ya itu Mbak, ekonomi juga. Ya. Jadi tablik terutama itu Mbak ya, tablik, kader, ini kader. Ini ketuanya kader sekarang. Baik. Ya luar biasa nih, berarti totalnya ada 10 bidang gitu ya Bu. Ada lembaganya juga. 3 lembaga tadi itu LPPA atau singkatannya Lembaga Pengembangan dan penelitian Aisyah. Kemudian LLHPP ini yang ngurusi lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Kemudian LBSU itu Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga. Seni juga kita urus Mbak. Waduh, ini kayaknya dari lini yang paling paling kecil sampai luas ya. Kalau tadi Bu Hera bilang dari pagi sampai malam tuh diatur sama Aisyah gitu. Pokoknya bekerja di Aisyah tuh nggak kenal waktu Mbak. 24 jam ya. Wah, luar biasa ini. Tapi karena senang itu jadinya nggak ini Mbak. Nggak kerasa ya Bu ya. Ini pokoknya Aisyah selalu gitu ya. Iya betul. Ya
Ya, luar biasa nih terkait dengan Aisyah Kabupaten Wonosobo. Nih ngomongin tentang program ya. Untuk dengar ya, untuk dalam waktu dekat ini bahwa Aisyah Kabupaten Wonosobo akan ada hajat besar Ibu ya. Insya Allah akan ada acara wisata dakwah Aisyah. Yang dengar-dengar ini juga pesertanya nanti fantastis nih jumlahnya di Kabupaten Wonosobo. Insya Allah. Ya, mungkin kita akan bincang-bincang terkait dengan wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Langsung aja dia mau tanya-tanya nih bersama dengan Bu Hera, Bu Rini dan juga Mbak Eliani. Oke, mungkin bisa disampaikan Ibu atau Mbak Eliani terkait dengan gambaran mengenai wisata dakwah Aisyah. Mbak Hera. Monggo Bu Hera dulu. Kebetulan ini yang jadi ketua panitianya itu Bu Rini. Baik. Kalau Bu Eliani humas ya Pak. Ya, Jadi yang bagian humas. Bagian sana sini. Iya. Oke. Kalau saya nampaknya ringan tapi berat Mbak. Penanggung jawab. Nanti kalau ada masalah kembalinya ke sini. Bu Hera ini dananya kurang gitu gimana? Oke, ya bersama dengan Mbak Eliani mungkin bisa selaku humas bisa menyampaikan terkait dengan persiapan wisata dakwah Aisyah. Oke, sedikit menyampaikan ya Mbak ya. Tadi relate dengan yang disampaikan oleh Mbak Hera dan Mbak Rini terkait dengan apa sih Aisyah gitu ya. Jadi kami gerakan perempuan yang berkemajuan setiap periode itu selalu dinamis ya. Jadi kenapa banyak majelis, banyak lembaga gitu ya. Itu memang mengokohkan bahwa kami bukan organisasi yang statis ya. Jadi kami dinamis dan ini relate juga dengan tema yang kami usung dalam wisata dakwah besok, yaitu mengokohkan dakwah perempuan berkemajuan menuju Indonesia berkeadilan. Nah, ini tagline yang terakhir itu highlight dari sidang tanwir kemarin pada bulan Januari ya, yang memang bagaimana Aisyah itu bisa menjadi bagian dari bangsa gitu ya, untuk berikhtiar ya menuju Indonesia yang berkeadilan, terutama untuk perempuan dan anak gitu. Jadi itu highlight dari wisata dakwah kali ini Mbak Dia gitu. Oke, luar biasa. Dan untuk wisata dakwah Aisyah pada kesempatan kali ini dengar pesertanya itu sekitar 20.000 Ibu ya. Kurang lebihnya 20.000. Luar biasa. Bu Hera, 20.000 ini peserta dari mana saja Ibu? Ya. Untuk wisata dakwah ini kan se-ekskarsian kedua ya Mbak. Jadi ada 5 kabupaten dan 1 kota sekedu, dan ini bergulir setiap tahun. Jadi kebetulan yang jadi tuan rumah tahun ini adalah Wonosobo. Pada waktu tahun 2016 kami juga tuan rumah. Dan sebetulnya kami itu tuan rumah lagi, kalau tambah 6 berarti tahun 2022 kita tuan rumah lagi, karena ada COVID kemarin itu sehingga ada beberapa kali vakum. Kan kita nggak boleh Mbak berkumpul ya. Apalagi 20.000 orang ya Mbak. Terpaksa ditunda demi kebaikan bersama Mbak. Biar kangen yang ngumpul ya. Ya, baru tahun ini kita tergilir ini loh Pak. Ya. Jadi tahun 2005 ini di Wonosobo, dan insya Allah yang hadir sekitar 20.000 orang. Tentu saja ini membutuhkan satu persiapan yang matang dari kami, dan insya Allah sudah berapa persen Mbak? Alhamdulillah sudah 99,9%. 95%. Sudah di atas 90%. Tinggal menunggu hari H aja ini berarti ya Bu ya. Tinggal gongnya ini. Baik ya, tentunya menjadi acara yang sangat dinantikan bagi kita bersama. Dan Ibu nih ya, terkait dengan wisata dakwah Aisyah, tadi menarik sekali, temanya juga luar biasa. Nah, ini kalau kita garis bawahi wisata dakwah, sebenarnya apa sih esensi dari wisata dakwah Aisyah itu sendiri Ibu? Jadi Mbak, kalau wisata dari dua kata ini berarti ada 2 kegiatan ya. Satu wisata, kemudian dakwah. Tapi kalau di sini ataupun di kabupaten lain juga sama. Pertama itu dakwah dulu, kemudian baru kita berwisata. Jadi dibekali dulu gitu Mbak. Baru nanti udah dibekali, kemudian baru kita wisata. Jadi nanti wisatanya nggak ngawur karena udah dibekali. Benar. Jadi untuk dakwahnya dulu itu sifatnya pengajian. Pengajian kita dimulai itu untuk
rencana ya Mbak Eliani ya, Mbak Burini juga, rencananya jam 7:30 itu kita sudah mulai dengan penampilan dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian setelah itu TK juga Mbak. Oh TK ya, kolosal besok rencananya insyaallah. 700 Mbak besok. 1.700. Jadi awal karena TK itu kan kalau kelamaan nanti nangis lah Mbak. Iya. Jadi 1.700 personal atau siswa dari TK kita tampilkan, itu yang pertama. Kemudian SD, kemudian SMP, baru yang terakhir adalah SMA. SMA, SMK. SMA dan SMK. Ini berarti warga Muhammadiyah Wonosobo ikut semua ini ya? Insya Allah. Itu tadi wujud komitmen ramah anak Mbak. Wah. Jadi yang kecil yang pagi-pagi dulu. Yang pagi-pagi yang kecil biasanya udah sambil rias-rias, sambil bawa bendera gitu ya Mbak ya. Wih, ini udah kebayang gimana meriahnya acara besok ya. Nih, terkait dengan wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo ya, ini tadi sudah disinggung ya, esensi dari wisata dan dakwah. Kalau ngomongin tentang wisata, Wonosobo itu punya banyak sekali wisata ya Mbak Eliani. Banget. Mbak Eliani, mana wisata Wonosobo yang belum pernah? Ya, makanya nggak salah ya dinobatkan jadi the soul of Java gitu. Jadi ada banyak objek yang nanti bisa dikunjungi oleh seluruh peserta wisata dakwah. Yang menjadi primadona tentu saja Dieng, kemudian ada Telaga Menjer, kemudian ada Panama, perkebunan teh itu ya, seperti itu. Hanya saja kami mengimbau untuk memprediksi atau membaca situasi jalan dan medan, karena tidak dipungkiri kondisi geografis Wonosobo kan memang pegunungan dengan kadang cukup ekstrim ya kondisi jalannya gitu. Jadi ya ini nanti informasi ini akan kami bagi. Ada desa wisata juga yang bisa dikunjungi gitu ya Mbak Dia. Kemudian ada Sinsu, kemudian wisata-wisata di sekitar Wonosobo yang bisa dikunjungi oleh seluruh peserta wisata dakwah gitu. Gitu Mbak. Selain itu juga Wonosobo itu kayak akan kuliner ya Mbak. Betul banget ya. Bisa wisata kuliner juga ini Ibu ya. Mie ongkol bisa. Terkenal enak kalau Wonosobo. Mungkin kalau yang jam 5:30 sudah datang ke Wonosobo masih ada megono, bisa sambil sarapan pagi Pak megono juga ini. Primadona itu. Iya. Jangan lupa tempe kemunya ya Bu. Karika. Ya luar biasa nih terkait dengan wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo yang insya Allah akan diselenggarakan pada 27 hari Ahad tanggal 27 April. Besok berarti tinggal menghitung hari ya Bu ya. Deg-degan Mbak. Udah mulai deg-degannya udah mulai nih. Udah mau hari H aja nih ya. Nih untuk wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo nih yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, yang sudah 99%. Wow, 99 nih ya. Tinggal 0,1 aja nih. Ya, yang sudah dipersiapkan tentu dari jauh-jauh hari. Nah, ini bagaimana nih Bu terkait dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo? Apakah juga ikut berantusias nih Bu dengan adanya kunjungan 20.000 tamu Sekarisidenan Kedu di Kabupaten Wonosobo? Kalau antusias jelas Mbak, kalau itu ya, karena kami begitu dari stand ya UMKM saja langsung habis. Wow. Itu dari segi itunya. Kemudian ya 50 stand langsung habis. Ini bahkan banyak yang masih ingin daftar, kemudian kami persilakan untuk membawa payung. Jadi biar tertib nanti tetap mendaftar pada panitia. Kemudian dari segi pemerintah daerah ya, ini alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan dinas terkait kaitannya dengan keamanan, parkir ya. Jadi kita kemarin sudah mencoba untuk presentasi dengan Polres, kemudian Dishub, kemudian Satpol PP, Kodim, dan tentu saja ini harapannya adalah bagaimana parkir ini bisa tertib, kemudian keamanan terjaga, kemudian semuanya merasakan nyaman. Ya, jadi di Wonosobo ini berharap begitu sehingga tidak terjadi insiden. Insiden Mbak. Ya, jadi harapannya itu semuanya nyaman,
gembira, lancar, dan alhamdulillah Bapak Bupati juga mendukung kegiatan ini. Pokoknya semua ini udah kita hubungi, Mbak. Apalagi parkir sekitar alun-alun itu udah surat menyurat ya, Bu Rini. Surat menyurat sudah kita koordinasi terus dengan lingkungan kantor-kantor sekitar alun-alun. Jadi bagaimana kita nanti bisa kerjasama, koordinasi agar nanti ketika acara berjalan dengan lancar semuanya. Terutama ini, Mbak, kamar mandi. Waduh, nah itu coba. Apa kabar nih kalau di pusat alun-alun Wonosobo itu kan kamar mandi ada di beberapa titik ya, Bu ya. Nah itu bagaimana, Bu? Apakah ditambah kamar mandi lagi ya yang biasanya pakai kontainer itu ya? Pakai WC portable ya. Pakai WC itu ya. Dari panitia insya Allah menyediakan, Mbak. Jadi alhamdulillah kami didukung penuh oleh Pemda dengan seluruh jajarannya. Siap menjadi tuan rumah menyambut seluruh tamu dan sedikit menambahkan Mbak Ira, Mbak Rini izin menambahkan kami juga sudah berkoordinasi selain untuk perizinan persiapan venue ya, kami juga bagaimana mengupayakan agar arus lalu lintas ini kan biasa ya yang jadi paling crowded ya gitu, apalagi kalau bikin deg-degan. Ya karena terpikir itu terus selama ini, gimana nanti pengaturan parkir. Karena mau tidak mau dengan 20.000 itu jumlah kendaraan sekitar berapa, Mbak Ira? 700. 700 kendaraan itu nggak cuma motor ya, jadi ada bis besar. Sedikit, Mbak. Motornya hanya dari Wonosobo aja ya. Nah itu juga sudah kami koordinasikan dengan banyak pihak gitu ya, dan alhamdulillah kemarin sudah disepakati terkait dengan rekayasa lalu lintas kami menggunakan sistem buka tutup gitu ya. Jadi ini juga mungkin sedikit anjuran himbauan atau mungkin stressing ya untuk seluruh jamaah baik dari dalam Wonosobo maupun luar untuk menggunakan tulisan peserta wisata dakwah, sehingga itu memudahkan petugas untuk bisa mengaturnya, Mbak, mengarahkan ya seperti itu, karena mengatur parkir, jalur gitu nih, Mbak, jalur masuk keluar gitu, karena rencana dropping kan di sekitar alun-alun, Mbak, dan kita harapannya kepentingan masyarakat umum juga tetap terjamin gitu ya, seperti itu gitu sih, Mbak Dia. Luar biasa nih ya. Pengaturan lalu lintas itu harapannya agar tidak mengganggu kepentingan umum yang bukan peserta wisata, tetapi juga nanti untuk peserta wisatanya sendiri tidak bingung ini mau kemana nih, ya. Jalannya Insya Allah sudah diatur, Mbak. Insya Allah sudah diatur. Sudah aman terkendali ya, tinggal hari pelaksanaannya aja gitu ya. Baik, terkait dengan wisata dakwah Aisyah nih yang kurang lebih 20.000 orang ya bakal kumpul hajatan di Wonosobo di alun-alun gitu ya. Ya, ini tentunya kan ada salah satu peluang yaitu bagi UMKM itu sendiri ya. Apakah Aisyah juga ikut memberikan wadah di acara ini untuk UMKM yang ada di Wonosobo, Ibu? Ya, untuk UMKM jelas ya, Mbak, ini karena banyak orang, terutama banyak kebutuhan untuk bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk memberikan itu ya. Jadi kita sediakan. Ini kemarin kita menyediakan itu ada 50 stand, tapi tadi udah kami sampaikan juga bahwa ternyata sudah langsung penuh, langsung full gitu ya. Kemudian bahkan kurang-kurang. Jadi ini yang UMKM yang kami tata dari Aisyah, tapi tidak menutup kemungkinan yang dari PKL, yang dari warga Wonosobo sendiri itu juga dari Satpol PP sudah disediakan, namun pangapunten, mohon maaf tidak masuk di arena wisata dakwah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh PKL ya, Mbak ya. Jadi di trotoar gitu, Mbak. Jadi biar tidak campur baur nanti malah dan di trotoarnya sendiri itu nanti sudah ada penempatannya, artinya tidak semua trotoar bisa dipakai PKL, tapi di titik sebelah timur dan selatan saja. Untuk utara
otomatis kosong Kosong, ya, ya. boleh. Oke. Kemudian juga untuk yang Barat. trotoar barat Barat, juga iya. tidak Iya. bisa dipakai. Oke. Intinya sudah akan dikoordinasikan oleh panitia begitu ya. Panitia Oke. dengan Satpol PP kan sudah Oke, nanti baik. saya koordinasi. Dinas terkait. Oke, baik. Ini luar biasa ya untuk persiapan wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo yang insya Allah akan kedatangan tamu sekarisidenan Kedu gitu ya. Oke, baik Ibu dan juga Mbak Eliani ya terkait dengan wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Tentunya kan ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan nih ke pendengar Radio Purnama Sidi dan juga Sobat Citra yang saat ini sedang mendengarkan. Himbauan. Iya. Dari Humas nih, Mbak. Oke, dari Humas. Ya. Jadi kami mengimbau kepada seluruh peserta dan masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Yang pertama mohon doa semoga acaranya berjalan dengan lancar. Kemudian bagi seluruh peserta wisata dakwah dimohon untuk bisa mengikuti segala semua petunjuk instruksi yang sudah kami buat, terutama terkait dengan tadi rekayasa arus lalu lintas dan kantong-kantong parkir. Mohon untuk bisa menaati gitu ya, karena biar tidak terjadi situasi yang crowded gitu seperti itu. Kemudian juga mohon kepada seluruh peserta untuk menjaga kebersihan, keamanan gitu ya, sehingga Wonosobo tetap asri, Mbak Dia. Oke. Amin ya, mudah-mudahan semuanya bisa terkondisikan dengan baik gitu ya. Oke. Untuk tadi nih Mbak Eliani kan sudah sempat disampaikan ya terkait dengan teknis. Nah, kali ini dia mau tanya nih terkait dengan inti acara dari wisata dakwah Aisyah. Mungkin bisa di-spill sedikit gitu ya Mbak Eliani ya terkait apa saja sih rangkaian acara di wisata dakwah Aisyah. Ya, monggo ini. Bu Ketua Panitia. Oh iya, siap. Terima kasih Mbak Dea. Bahwa acara wisata dakwah namanya juga wisata dan dakwah seperti yang disampaikan Bu Hera tadi. Tapi sebenarnya inti dari wisata dakwah itu adalah pada dakwah itu. Dakwah yang nanti akan disampaikan dengan jalan tablik akbar. Tablik akbar. Jadi intinya nanti di alun-alun diadakan tablik akbar yang ini tentunya kaitannya dengan salah satu tujuan dari wisata dakwah itu kan pemantapan tentang keaisyahan dan kemuhammadiyahan. Karena yang melaksanakan juga Aisyah, jadi bagaimana caranya tablik akbar ini nanti memantapkan orang-orang di dalam warga Aisyah dan Muhammadiyah di dalam beraisyah dan bermuhammadiyah. Maka karena inti daripada wisata dakwah itu adalah tablik akbar, maka nanti untuk acara wisatanya dilaksanakan setelah pelaksanaan wisata tablik akbar itu. Baik, untuk tablik akbarnya akan diisi oleh siapa ini Bu? Kader Mbak, alhamdulillah ini kita yang ngisi adalah Mbak Evalinta. Beliaunya adalah wakil ketua yang membidangi tablik. Kita biasanya itu kalau untuk karena acara besar ya Mbak, kita mencoba untuk mencari impor gitu ya. Biasanya dari luar. Kita cari dari yang kemarin pas itu Jakarta ya, yang pas tahun 2016 kita ambil dari Jakarta, tapi alhamdulillah kita punya kader sendiri dan insya Allah besok berseragam Aisyah. Wah, kuning dengan batik ini ya Bu ya. Biasanya kan kalau wisata dakwah ini yang ngisi itu kakung gitu ya. Kadang kalau biasanya kakung sih Mbak. Tapi alhamdulillah ini karena kader sendiri insya Allah besok berseragam Aisyah. Waduh, luar biasa nih ya, dan tentunya juga akan mengkuningkan Wonosobo juga ya Bu ya. Sambil dengan batik cantiknya ya Aisyah, dan ini seperti yang dipakai Bu Hera dan Bu Rini ya. Kali ini spesialnya Mbak Eliani nggak pakai seragam nih. Mohon maaf. Hari juga enggak ya? Tadi lupa blas nggak bawa seragam. Mohon maaf ini. Ceritanya gini Mbak, ini berdua ini sudah pensiun. Oh gitu. Kalau tadi itu kan ngaso, jadinya begitu dari tempat kerja langsung ya. Itu hebatnya Aisyah ya Bu ya. Karena 24 jam di Aisyah ya Bu.
Oke, ya luar biasa nih Bu Hera, Bu Rini dan juga Mbak Eliani terkait dengan wisata dakwah Aisyah yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 27 April ya 2025 yang akan menjadi hajat besar bagi kita bersama. Dan ini nih untuk warga Wonosobo dan simpatisan yang mau ikut serta dalam acara wisata dakwah Aisyah ini, apakah diperbolehkan Ibu? Oh, jelas. Boleh banget, monggo. Monggo silakan untuk dihadiri. Iya betul. Kan kalau bisa. Ya. Oke. Terutama warga Asia. Kemudian bapak-bapaknya ini monggo Diikutkan juga. putranya juga. Jadi tidak hanya Aisyah saja, Mbak. Yang Aisyah ngajak bapaknya yang Muhammadiyah. Kemudian barangkali juga Putra-putra. barangkali juga belum Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah begitu ya. Itu diajak, kemudian putra-putranya. Kemudian para simpatisan monggo sebanyak-banyaknya, karena ini kan ngaji lah Mbak ya, ngaji begitu ya. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk Iya, umum. Kemudian sekaresidenan Kedu. Tapi khususnya untuk warga di Wonosobo silahkan sebanyak-banyaknya, dan baik itu Muhammadiyah, Aisyah, para kader itu yang dari yang masih TK dan mungkin ada yang bawa bayi Mbak. Monggo silahkan saja, dan insya Allah kita dan berharap semuanya aman, begitu ya. Aman, nyaman, dan kita bergembira. Di Aisyah itu tidak membatasi peserta, harus yang ibu-ibu tidak. Ada baiknya justru kalau Aisyah mengadakan acara yang kagungan putra diajak saja. Diboyong serumah. Kalau boleh tuh semuanya ikut. Oke, luar biasa ya. Dan kita nantikan bersama wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo yang insya Allah besok hari Ahad tanggal 27 akan sama-sama kita laksanakan ya, Ibu dan juga Mbak Eliani nih terkait dengan wisata dakwah Aisyah yang kali ini berkesempatan di Kabupaten Wonosobo. Baik ya, ternyata bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini nih terbatas sekali waktunya ya Mbak ya, dan juga Ibu ya, tidak terasa nih saking asiknya ngobrol ya. Baik nih Ibu dan juga Mbak Eliani, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali ke sahabat Radio Purnama Sidi, Sobat Citra dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan di talkshow kita pada kesempatan kali ini. Untuk wisata dakwah kali ini silahkan dipenuhi alun-alun, dirampaikan, disukseskan, terutama bagi warga Wonosobo. Kami tidak menutup pesertanya, semuanya silahkan saja mau yang hadir. Kemudian kami berharap untuk peserta wisata dakwah siap-siap untuk antri, untuk bermacet-macet, dan untuk sabar. Jadi hal itu sudah kita persiapkan dari rumah, sehingga nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak seperti harapan, kadang-kadang ya Mbak, kalau ada di lapangan itu tidak pasti ya. Itu sudah siap. Jadi himbauannya itu. Kemudian saya yakin warga Aisyah ini orangnya sabar-sabar. Kemudian tidak ada tujuan lain lah, ini kan sifatnya untuk dakwah Aisyah dan syiar, sehingga tidak ada misalnya ada suatu hal kejadian yang tidak diinginkan, saya rasa sudah siap. Tapi saya yakin insya Allah gitu karena kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kami berharap insya Allah tidak akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Oke, baik ya. Dari Ibu Rini mungkin ada tambahan Ibu? Baiklah, demi ketertiban, demi keamanan pelaksanaan wisata dakwah, mohon kepada seluruh peserta wisata dakwah, baik khususnya dari Wonosobo secara umum dari kabupaten lain juga, mohon untuk melaksanakan informasi-informasi yang sudah diberikan, baik dari nanti ada PIG, ada petugas yang lain, itu kan banyak informasi-informasi seperti contohnya masalah keamanan begitu. Jangan sampai karena demikian banyaknya peserta 20.000 orang, keamanan baik nanti
dompetnya apa itu kan hal sepele. Tapi kalau informasi-informasi yang diberikan dari panitia tidak diperhatikan, itu khawatirnya mengganggu ketertiban dan keamanan. Jadi informasi apapun yang diberikan dari panitia mohon untuk dilaksanakan demi tertib dan keamanan pelaksanaan wisata dakwah. Oke, baik. Nih luar biasa ya himbauan bagi kita bersama. Mudah-mudahan wisata dakwah Aisyah ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses gitu ya. Baik, terakhir selaku Humas Mbak Eliani, ada yang mau disampaikan? Baik, ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun non pemerintah, juga khususnya untuk masyarakat Wonosobo yang insya Allah siap menjadi tuan rumah menyambut tamu-tamu dari kabupaten kota se-Eks-Karisidenan Kedu. Kami optimis karena kami bertumbuh pada semangat masyarakat Wonosobo yang religius dan gotong royongnya tinggi ya. Mohon doa restunya sekali lagi dan dukungan, semoga acara besok berjalan dengan lancar dan kami ucapkan selamat datang. Monggo silakan untuk bersilaturahmi dengan seluruh warga Muhammadiyah ya, Wonosobo dan masyarakat Wonosobo. Kita ketemu di hari Ahad besok. Ya, sampai jumpa. Siap menguningkan Wonosobo. Ini Wonosobo jadi cerah berseri cerah berseri ya, seperti hanya Aisyah nih yang raut wajahnya tuh berseri-seri. Baik, terima kasih banyak Mbak Eliani, Bu Rini, Bu Hera atas kehadirannya di Radio Purnama Sidi dan tentunya juga disiarkan juga di Radio Citra FM Wonosobo. Baik, sampai jumpa kembali ya di sajian-sajian berikutnya dan sampai jumpa juga di acara wisata dakwah Aisyah Kabupaten Wonosobo yang insya Allah akan diselenggarakan di hari Ahad tanggal 27 April 2025 dimulai jam 7:30 pagi insya Allah ya. Oke. Ya, sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.